Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita masuk ke majelis yang ke-52 ya. Wa qala radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, bukratal Jum'ati, di pagi hari Jumat, fil madrasah, di tempat majelis taklimnya, di madrasahnya, Salisa syahri Ramadan, pada tanggal 3 bulan Ramadan, sanata khamsin, tahun kelima, wa arba'ina, dan 40, wa khamsimiatin, dan 500, tahun berapa? 5 dan 40 dan 500, jadi tahun 545. Orang Arab kalau ngitung dari belakang hitung 5 dan 40 dan 500. Ya qaumu, wahai umatku, wahai kaumku, firu ilallah, larilah engkau menuju Allah azza wa jalla, yahrabu ilaihi, mendekatlah kepadanya ya, larilah kepadanya, mendekatlah kepadanya, minal khalqi, kau jauhi makhluk ini, tinggalkan makhluk ini, langsung kau lari mengejar menuju Allah. Wad dunya, dan termasuk dunia juga kau tinggalkan semuanya, segera merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wa mimma siwa, dan apa saja yang merupakan selain Allah. Fil jumlati, secara total, totaliter, tinggalkan dunia ini, mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siru ilaihi biqulubikum, menghadaplah kepadanya dengan sepenuh hatimu, jangan setengah hati. Ajang ngadap rahim mengukur hati, wajahnya menghadap, hatinya berbalik. Jadi apa namanya, bahasa Jawanya gitu ya, ngadap rahim mengukur hati, mukanya menghadap tapi hatinya tidak menghadap. Menghadaplah dengan sepenuh hatimu. Sama itu mengqaulahu azza wa jalla, apakah engkau tidak mendengar firman Tuhan? Ala ilallah tasirul umur, ketahuilah wahai manusia bahwa semua segala masalah pada akhirnya akan kembali kepada Allah juga. Semua persoalan akhirnya di penghujungnya akan kembali kepada Allah semuanya. Ya gulam, wahai anakku, la tandur il khalqi bi ainil baqa, janganlah engkau melihat kepada makhluk ini dengan mata keabadian. Artinya, janganlah sekali-kali engkau menduga bahwa makhluk ini, alam ini akan abadi ya. Jangan kau kira bahwa kehidupan ini akan abadi. Penderitaan akan berakhir dan kebahagiaan juga akan berkesudahan. Tidak ada yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, apa saja yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu. Bal undur ilaihim bi ainil fana, tetapi lihatlah mereka, makhluk-makhluk ini, dengan mata kebinasaan. Artinya harus engkau sadari betul bahwa semua yang ada, yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau raba, yang kau cicipi, yang kau rasakan, yang kau pegang, apapun yang namanya dunia, semuanya akan berakhir menjadi tiada, akan pada ketiadaan, kefanaan. La tandur ilaihim bi'aini durri wan naf'i, jangan pernah melihat
kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Mereka punya kemampuan bisa melakukan kejahatan. Jangan kau lihat apapun di dunia ini, makhluk-makhluk alam semesta ini bisa mencelakakan dirimu. Wan naf'i, dan bisa memberikan manfaat kepadamu dan bisa menolong kamu. Ketahuilah bahwa semua makhluk yang ada di dunia, jangan pernah engkau lihat mereka mampu memberi manfaat kepadamu dan mereka mampu mencelakakan dirimu. Tidak, semuanya adalah Allah. Bal undur ilaihim bi'ainil ajzi wadul. Tetapi lihatlah, mereka di dunia ini adalah sebagai makhluk-makhluk yang lemah lehi dan berserah dirilah kepadanya. Wala tahri, dan jangan kamu mengigau. Jangan mengigau fima faragha minhu, apa saja yang hilang. Jangan engkau kecewa, jangan engkau merasa bersedih hati apapun yang telah tiada di bumi ini. Ini memang dibacanya mudah, diterjemahkan juga mudah, tetapi diimplementasikannya menjadi masalah yang sulit. Anda di tengah hutan ada macan, takut enggak? Takut enggak? Jangan melihat macan mampu untuk membunuh kamu. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mencelakakan dirimu. Di tengah toang ada begal menghunuskan pedang meminta harta bendamu, takut enggak? Jangan kau lihat bahwa orang itu bisa membunuh kamu. Engkau punya kakak jadi jenderal, jangan berharap bisa menolong kamu. Engkau punya mertua kaya raya, jangan kau beranggap bisa ngasih modal sama kamu. Lepaskan itu semuanya. Siap enggak? Ini persoalannya. Jadi untuk menghilangkan ketergantungan kepada siapapun, tidak mengagumi siapapun, tidak takut kepada siapapun, bagaimana caranya ya? Bisa. Kamu gila dulu. Orang gila udah takutnya tuh? Nggak ada. Iya. Orang gila mana takut sama setan. Ya, orang gila mana takut sama ular, sama macan, ya enggak lah. Iya. Jadi apakah harus gila dulu? Ya enggak juga sih. Ya. Nanti kalau gila nanti rasa takut yang hilang, ceritanya lain tuh. Yang kira-kira dalam kesadaranmu yang bisa menolong kamu, yang bisa mencelakakan kamu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasar keimanan kita seperti itu. Ad-dunya wa jami'u ma yadhharu. Dunia dan semua apa saja yang kelihatan, apa saja yang nampak, apa saja yang kau lihat dengan matamu, qad faragha minhu, habis semuanya, akan binasa semuanya itu. Wal khalqu, makhluk, wa jami'u ma yataqallabu nafi, dan semua makhluk yang ada, yang mondar mandir, yang bolak balik, yang simpang siur di depan kamu itu, qad faragha minhu, habis semuanya sudah. Ya, semuanya akan mengalami kemusnahan semuanya. Qalbul mu'min farighun, hatinya orang beriman itu kosong, habis semuanya. Tidak ada yang tersisa di hatimu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hadza kullihi, dari ini semuanya, la siyama idza kana mutajarridan anil asbab, terutama apabila engkau betul-betul tajarrud dari segala hukum kausalita. Engkau tidak lagi terikat dengan hukum kausalita, dengan sebab musabbab. Sulit bagi kita untuk melakukan turn off otak kita untuk tidak tergantung kepada hukum kausalita.
tetap lengket saja. Engkau pasti akan mengatakan, kalau pengen kaya harus usaha. Kalau pengen sembuh ya harus berobat. Kalau pengen pinter ya harus belajar. Itu logika seperti itu. Tapi ketika kita lihat di dalam realitas sehari-hari, apakah orang yang bekerja rajin itu kaya? Apa setiap orang yang malas itu miskin? Apa semua orang yang rajin belajar itu pintar? Apakah setiap orang yang malas itu bodoh? Realitanya seperti itu. Tapi logika kita tetap ngotot. Ya bagaimanapun ya harus ada alasannya. Disitulah rasionalitas kita dibenturkan dengan realita, tapi nggak kapok-kapok. Apakah setiap orang yang berobat itu sembuh? Iya, orang sakit jantung sembuh berobat ke rumah sakit jantung lah, umpamanya seperti Hasana Medika, rumah sakit jantung di Jakarta tuh, rumah harapan kita, sembuh pasien yang penyakit jantung sembuh. Dokter yang ahli jantung matinya kena jantung. Ya itu realitas semacam itu. Apa orang yang cantik itu bahagia? Apa orang yang tidak cantik itu sengsara hidupnya? Jadi di mana logika berbicara dan bagaimana realita menjadi kenyataan. Anda masih dalam pertempuran dan tetap Anda bersikukuh, logika Anda selalu dimenangkan. Ya tidak mungkin dong. Ini HP tadinya ada, terus nggak ada, ya pasti ada yang ngambil. Gelasnya tadi kosong, sekarang ada isinya, ya berarti pasti ada yang ngisi. Tidak mungkin ada yang mengisi. Dalam hal ini bisa, betul. Iya kan? Dalam hal ini semacam ini. Nah, sehingga ketika kita mengatakan bahwa semua apa saja yang ada, pasti ada yang mengadakan. Ya betul. Ya, di situ kita mesti jelas bahwa membebaskan diri bertuhan secara esa itu adalah ketika kau tiadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan hanya esa itu Tuhan yang satu, bukan satunya, tapi hanya Tuhan is my everything. Tuhan adalah segala-galanya. Itu keesaan semacam itu yang dipentingkan. Kalau Tuhan satu sebagai dalam bilangan satu, ya anak kecil juga paham. Artinya segala-galanya hanya Allah saja yang menentukan. Yang bisa menolong kamu hanya Allah. Yang bisa mencelakakan kamu hanya Allah. Yang bisa menghidupkan kamu hanya Allah. Yang bisa mematikan kamu hanya Allah. Yang bisa membuat cerdas kamu Allah. Yang bisa membuat kaya kamu Allah. Semuanya kalau Allah itu baru esa. Kalau hanya bukan hanya sekedar satu, ya itu nggak ada urusan sama. Ngerti nggak sih heran? Iya. You are my everything. You are my everything. Engkau adalah segalanya bagiku. Itu kesannya. Ya, mutajaridan andil asbab. Fawa akidun bihalihi. Confirm, kokoh dalam dirinya. Wa inja'athul asbab. Sekalipun dia didatangi oleh sebab-sebab, ini bahasa Arabnya gini, didatangi oleh sebab-sebab. Artinya sekalipun engkau punya sarana yang selengkap-lengkapnya, sekalipun engkau punya fasilitas yang mencukupi, mobil ada, dana ada, uang ada, proyek ada, jabatan ada, dukungan penguasa ada, semuanya ada, apa yakin kaya? Itu persoalannya. Ya. Semuanya ada. Nah ini kan kita kan tergoda ketika di kantong kita uang penuh, keberanian kita juga semakin kelihatan kok. Masuk supermarket bawa duit 10 juta di tas, jalannya lain kok, tilang semuanya dilihat. Tasnya kan bisa terbeli semuanya, 10 juta kan nggak bisa kepanggul kalau belanja supermarket tuh. Indomie dilihat, apalagi kecap dilihat, biskuit dilihat, semuanya 10 juta. Tapi kalau kamu hanya bawa uang 50.000,
Jalannya dengan deluk kok, dengan muka. Iya. Takut barangkali ingin sesuatu uangnya nggak ada. Ya, ada keberanian. Yakin, aku mampu di situ muncul. Jadi ini saya tidak mengatakan ini percaya diri, bukan itu percaya diri itu. Percaya diri itu pada akhirnya adalah ketika kita bicara tentang psikologi sebagai self confidence, athiqah bin nafs bahasa Arabnya, dengan mengesahkan Tuhan, itu bertemu, yaitu ketika engkau percaya diri itu belum bisa disebut engkau orang yang punya percaya diri ketika engkau hanya mengandalkan jabatanmu, mengandalkan deposito yang jumlahnya miliaran di bank itu, mengandalkan jabatanmu, kekuasaanmu, relasimu, sahabatmu, pendukungmu dan sebagainya. Selagi engkau bergantung bukan kepada selain Allah, belum mencapai self confidence yang sesungguhnya. Masih ada kegaduhan, masih ada kebimbangan di dalam dirimu itu. Percaya atau tidak? Iya. Baru total, ya, betul-betul percaya diri kalau engkau hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira. Wa in ja'atul asbab wal iyal, dan keluarga, dukungan dan sebagainya, fayu'anu alaihim, sehingga bisa menolong mereka, wa yu'til quwwah, dan akan berikan suatu kekuatan ala muqasatiha, untuk menghadapi segala masalah di dunia ini. Faqalbuhu fi jami'il ahwal, maka hatinya dalam kondisi yang bermacam-macam itu, dalam segala macam kondisi, farighun amma siwa rabbih, hatinya kosong, tidak ada yang nyangkut di dalam hatinya selain Allah saja. Tidak ada lagi yang diandalkan, yang dipercaya, yang diyakini akan mampu menyelesaikan persoalanmu. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla la yabrahu fi ghibatihi. Dia tetap senantiasa berada dalam kondisi kekosongan hati, dalam keadaan ketidaksadaran, dalam keadaan hatinya kosong, tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang singgah di hati kita ini selain Allah. Wala yazulu, dan tidak pernah hilang, wala yatlubu minhu at-taghyir, dan tidak pernah minta kepada Allah untuk merubah apapun, tidak minta perubahan apapun. Ketika engkau sedang sakit, engkau tidak minta berubah kepada Allah, ya Allah rubahlah sakitku menjadi kesembuhan, tidak lagi minta. Yang mukanya jelek tidak minta supaya ganteng, yang tadinya miskin tidak minta kaya, tidak minta berubah, ya sudah. Wa tabdil, dan berganti, enggak pernah minta diganti, tidak pernah minta dirubah kepada Tuhanmu. Li'annahu ya'lamu, karena dia sadar annalladzi qad qada la yataghayyaru, apapun, karena dia yakin dan sadar apapun yang menjadi keputusan Tuhan bersifat final dan tidak bisa dirubah. Allah menentukan engkau kaya, pasti engkau kaya, tidak akan bisa dirubah. Ketika ada orang telah ditentukan oleh Allah kaya, dimudahkan rezekinya, sekalipun orang sekampung menghasuti dirinya, dengki kepadanya, menghalang-halanginya, mempersulit, menjegal, tidak akan bisa dihalangi, rezeki pasti akan nyampai. Itu aja. Paham? Tetapi ketika Allah menghendaki engkau bangkrut, bangkrutlah kamu pasti. Sekalipun mertuamu sawahnya ratusan hektar, habis ludes dijual buat modalin kamu, akan habis juga kok. Ya. Dan sampai kau menemukan tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Dulu yang orang-orang yang pernah kau tolong juga pada saat kau membutuhkan, punten saja, maaf, kami tidak bisa menolong Anda. Kelenger.
Iya, itu adalah Anda mungkin belum pernah mengalaminya ya. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Kalau minta tolong, apa jawabnya? Saben bae. Ya, saben bae ya. Bahasa Cirebonnya saben bae. Ya, saben bae. Maaf saja gitu. Bisa. Gitu. Wal qasamu kad faragha minhu. Jatah yang sudah ditentukan Allah sudah pasti. La yazidu wa la yanqusu. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Sudah dijatah. Sudah, kalau orang gaji itu ada payrollnya. Sudah ada payrollnya. Ini golongan ini gajinya sekian, udah ada. Iya. Nggak bisa dirubah, sudah. Itu keputusan Allah rezekinya. Dari sononya sudah begitu. Iya. Ya mana mungkin di tengah permainan di atas panggung sandiwara masing-masing lakon sudah ditentukan, perannya sudah ditentukan. Bisa dia ngawar pengen jadi raja. Ya ceritanya kacau balau dong. Ceritanya kacau balau nantinya. Ya udah, sinopsisnya udah jadi sih. Fala yatlubu ziyadatan wala nuqsana. Tidak pernah minta nambah rezeki, ya Allah pengen kaya lagi, lebih kaya lagi. Enggak bisa. Dikurangi kira-kira penderitaan saya berkurang lah. Kira-kira utang saya bisa kurang. Apanya? Ya sudah. Sengaja Allah itu menetapkan kamu seumur hidup menanggung hutang supaya kamu waspada, supaya kamu dekat dengan Tuhan. Begitu utangnya lunas, kamu jauh lagi kok. Pengen tahu buktinya? Waktu utangnya numpuk, puasa di Sunan Gunung Jati 40 hari. Tiap malam baca Quran, sholat tahajud tiap malam. Setelah lunas, sholat tahajudnya masih tetap enggak? Iya, ya udah. Jadi ya barangkali kita positive thinking aja. Ya mungkin Allah lagi menggembleng kamu, diberi rezekinya pas-pasan supaya kamu baik, supaya selamat. Bagian boleh selamat? Mau nggak selamat? Ya udah. Maafkan kalau seandainya uangmu itu punya uang 500 miliar. Anda yakin benar nggak? Ya kalau 500 miliar, kalau satu bulan 1% saja, 1 bulan 1%, deposito jangka panjang, itu bank berani kok 12% setahun. Ya, untuk deposito 20 tahun ke depan, mangga silakan bisa. Ya kalau deposito jangka pendek 6 bulan, ya paling ya 6% lah. Jadi kalau 1% saja kalau 500 miliar, berarti kan 5 miliar. Yuk, andaikan selama ini dulu nih. Andaikan Pak Tato punya uang deposito 500 juta dengan bunga setiap bulan terima uang 5 miliar. Tolong habiskan 5 miliar itu setiap bulan. Makanya di Hotel Mandarin. Ya kan? Sarapannya di Singapura, makan siangnya di Tokyo, makan malamnya di Hong Kong, nginepnya di hotel. Masih sisa belum? Oke. Baju pagi beli pakai, sore buang, ganti yang baru lagi. Setiap hari nggak cuci baju baru pakai. Langsung sore buang, pergi lagi. Bisa habis kali 5 miliar tuh sebulan? Oke. Makan kambingnya seekor, diperes tinggal segelas. Masih ada sisa nggak? Tiap hari main cewek di hotel. Di Hotel Alexis lah. 1 kali eksekusi itu 2,5 juta ya. 4 deh ceweknya sehari. Masih ada sisa nggak? Kelenger. Hancur lebur semuanya itu. Jadi kalau ngayal jangan palang tanggung dah. Iya, sekalian ngayalnya kan gitu.
Dan setiap engkau menuruti nafsumu, di penghujungnya adalah menghancurkan dirimu sendiri. Ya sudah, alhamdulillah jadi dosen di IAIN, jabatan terhormat dan sangat mulia jadi dosen, syukuri sajalah itu. Sekarang mobilnya apa? Agia, Aila. Agia. Ya sudah, alhamdulillah punya mobil, alhamdulillah. Ya, nggak usah menghayal Mercy S600 lagi lah. S600 mah yang anti peluru tuh, nggak usah lah. Alhamdulillah, yang penting mobilnya baru, bagus, nyaman. Istrinya nggak usah seperti Monica Bellucci lah. Yang penting asal hidungnya nongol aja, penting disyukuri aja udah. Iya, ya itulah makanya. Jadi pada akhirnya jelas bahwa ketika engkau ingin minta nambah, nggak akan pernah selesai. Keinginan untuk minta tambahan rezeki tidak akan pernah selesai. Dulu waktu kamu jalan kaki pengen punya sepeda kan? Setelah punya sepeda pengen apa? Setelah punya motor? Setelah punya satu? Dulu Naki Duki belum kawin sekarang deh. Pengen kawin kan? Setelah kawin istri satu minta lagi enggak? Ya kan pernah selesai. Namanya keinginan pengen nambah itu enggak akan pernah selesai. Sudah, terima saja apa yang Allah berikan kepadamu dan syukuri sajalah. Jangan kau habiskan waktumu untuk memprediksi masa depan yang penuh dengan kegelisahan. Tidak usah melihat ke belakang, menerawang ke belakang yang menimbulkan kecemasan dan kekecewaan. Tapi hari ini fasilitas yang ada di tanganmu tidak pernah kau nikmati semuanya. Ya, itu namanya orang gila namanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian wala yatlubu ta'khira qasami, dan juga tidak minta ditunda rezekinya. Walal isra' fi majihi, dan juga tidak minta cepatan, ya Allah pengen cekaya sekarang, ya udah santai aja. Tidak minta tambah, tidak minta kurang, tidak minta ditunda, tidak minta dipercepat. Ya sudah, sesuai dengan aturan aja. Ya, li'annahu qad tahaqqaqa anna lahu waqtan muqaddaran. Karena semua itu sudah ada timetable-nya, sudah ada schedule-nya. Kamu nanti kayanya itu pada umur sekian. Baru saja ada orang suami istri minta didoakan oleh saya pengen cepat punya momongan. Saya bilang nggak usah minta cepat-cepat, udah jalani saja dulu. Sing penting mah vokal menggawainya pedingan nggak bunyi. Ya kerja aja tiap malam yang rajin, terus juga jadi anak kok. Jadi kita santai aja lah, kita terima aja lah. Sebab harus kita positive thinking. Barangkali dimaksudkan oleh Allah ditunda punya anaknya itu supaya kamu mapan dulu, usahanya lancar dulu, sudah punya rumah, sudah punya mobil, nah baru dikasih anak, kan begitu. Nanti kalau belum punya anak dulu kan artinya kan repot. Usaha belum jadi, anaknya udah 5, kan bingung jadinya. Kan begitu. Jadi artinya ya udah, jangan minta ditunda, jangan minta dipercepat, jangan minta ditambah, jangan minta dikurangi, ya udah terima apa adanya semuanya itu. Semuanya ada timetable-nya, ada schedule-nya yang tidak bisa dikurang. Nggak ada yang namanya delay. Yang misalnya pesawat terbang ya, gangguan cuaca. Ya Allah mah nggak ada. Waqtan muqaddaran maksusan. Fahuwa wa amsaluhu humul ala akal. Ya, orang yang sikap hidupnya seperti itu, itulah orang yang rasional, itulah kehidupan yang logis. Iya. Minal khalqi, dari makhluk, wa talibuna li ziyada wa nuqsan wal isra wa ta'khir humul majanin. Orang-orang yang minta tambahan, minta pengurangan, minta dipercepat, minta diperlambat, minta dirobah, orang gila semuanya. Humul majanin, orang gila itu memang. Ngapain? Ya udah, kita sudah beli tiket, take off-nya jam 7, ya sudah,
Nggak usah minta sama pil, tolong dipercepat gimana lagi, ya udah aja. Semua apa saja dalam berproses itu terikat dengan dimensi waktu. Anda memasak nasi, paling tidak waktunya 1 jam itu baru matang. Dari mendidih sampai airnya habis, berasnya melembek, kemudian menguap, kemudian mengeras sedikit, ya 1 jam sudah siap saji. Jangan pengen 5 menit matang, dipaksa api yang digedein, ya gosong nggak karu-karuan. Matangnya tidak, gosongnya aja. Nah, apa saja kalau dipaksakan namanya karbitan itu nggak pernah bagus kok. Orang yang belum saatnya jadi pemimpin, usia masih muda, pengalaman belum ada, dipaksakan dikasih jabatan penting, ya pemimpin karbitan. Di dunia ini banyak pemimpin karbitan. Nah itu. Jadi yang alami aja, kayak di Jepang itu kan namanya direktur tuh ya, mulai dari tukang sapu dulu, boy service dulu, iya kan? Pernah jadi satpam dulu, pernah jadi kurir dulu, terus merangkak sampai, nah begitu sampai pada puncaknya jadi direktur perusahaan, ya sudah tahu lapangan betul-betul, sudah paham, nggak bisa dibohongin lagi. Itu. Jadi ya itulah makanya dimensi waktu itu tidak bisa dilanggar, tetap kita terikat. Itu dengan ketentuan. Jadi orang yang begitu tuh berdoa mau berdoa, tapi kurang ajar. Masa Allah, ya Allah cepetan kaya, emangnya Allah babunya kamu disuruh cepetan sekarang juga. Iya, Insya Allah disentor-sentor sama kamu. Kok lama banget sih. saya kok lama banget nggak kaya nih. Ya, kok nggak pinter-pinter. Ya, yang rajin aja belajar dulu. Itu aja tugas kita. Kapan pinternya ya serahkan Allah yang menentukan kapan pinternya. Ya kapan futoh itu kapan terjadinya futoh? Ya belum tentu. Kadang-kadang umur 40 tahun baru terjadi futoh, baru datang kecerdasan tuh, baru tahu. Einstein sendiri 7 tahun belum bisa ngomong kok. Iya kan. Ya anak saya juga ada yang 3 tahun lebih bisa ngomong, sama neneknya kebingungan, ketakutan barangkali bisu. Ya enggak sih, bilang aja. Ya, semuanya pakai waktu. Pertumbuhan anak juga sama. Yang Allah menentukan bayi itu didahulukan tulangnya dulu, giginya dulu. Giginya udah lengkap, tapi belum bisa berjalan, belum bisa ngomong. Ya kan, ada lagi yang ngomong dulu, tapi belum bisa berjalan. Ya kan macam-macam. Kura-kura cepat yang nggak bisa. Apa saja kalau dipaksakan itu hasilnya pasti tidak akan baik. Dan juga minta kepada Allah juga nggak benar begitu tuh. Jadi humul majanin, mereka adalah orang-orang gila. Min ridha anillah, ya mereka tidak ridha kepada ketentuan Allah semuanya itu. Wa faqahu fi jami' ahwalihi wa fi ghairihi. Ahabbahu wa arafahu iyahu. Jadi artinya man radiya anillahi azza wa jalla. Kalau orang itu sudah ridha dengan segala keputusan Allah, wa faqahu, dia akan selalu siap menerima, ya, menerima kenyataan, ya, apapun yang menjadi ketentuan fi jami ahwali, dalam segala kondisi, mulai penyakitnya, usahanya bangkrutnya, sampai ditinggal mati oleh anak, ditinggal mati oleh orang tua dan sebagainya. Udah itu aturnya begitu kok. Ya. Terus gimana? Wa fi ghairi, daripada yang lain-lainnya, ahabbahu wa arafahu iyahu. Ya. Dicintainya, diketahuinya, dikenalinya, wastashabahu, ya, baqiyata umrihi, dan selalu keikutsertaan dalam seluruh hidupnya, ala jadati muradihi, atas kesungguhan niatnya, yuwafiquhu, selalu sesuai, thumma yuqarribuhu, kemudian menjadi didekatkan dengan Tuhan,
wa yaqul lahu, dan nanti akan berkata Tuhanmu kepadanya, ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu yang menentukan segala-galanya. Yang penting engkau jalani saja apa yang menjadi keputusanku. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.